Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu kita masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kejadian di Pati, di mana bupatinya itu menaikkan pajak bumi dan bangunan sampai 250%, yang kemudian memicu demo masyarakat. Dan ketika pemerintah kemudian bersikap menjadi arogan, maka demo itu menjadi tambah besar dan menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekedar penyampaian aspirasi dari rakyat. Satu hal yang sebenarnya cukup populer tapi tidak mengemuka adalah bahwa bukan hanya Pati, tetapi banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang memutuskan untuk menaikkan pajak bumi dan bangunannya. Bisa dibilang misalkan Parepare itu kemarin rapat dan berinisiatif untuk mengajukan kenaikan pajak bumi dan bangunan sampai 800%. Sedangkan di Cirebon kita sudah mengetahui itu naik sampai 1000%. Dan kalau misal Baraya ngecek secara lebih jauh lagi, di Indonesia bukan hanya 1-2, tapi ada 104 daerah yang memutuskan untuk menaikkan pajak bumi dan bangunannya. Dan dari 104 itu, seperempatnya itu menaikkan sampai di atas 100%. Ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Kalau seperti versi pemerintah yang mengatakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah dikelola oleh daerah dan karena itu naik turunnya itu sesuai dengan kepentingan daerah, itu gak masuk akal. Karena yang menaikkannya itu serempak dan langsung 105 daerah. Kan gak mungkin, pasti ada sesuatu dari pusat yang mendorong daerah-daerah itu untuk melakukannya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, kalau kita ngecek di media, semua media itu nampaknya ya memberi jalan untuk pemerintah pusat cuci tangan. Lagi-lagi alasannya adalah bahwa keputusan untuk menaikkan PBB itu adalah keputusan independen mandiri dari setiap daerah. Mengingat PPH, PPN itu memang dikelola oleh negara, tapi PBB, pajak bumi dan bangunan, serta berbagai retribusi itu kan adalah milik daerah. Jadi kalau PBB-nya naik, maka silahkan salahkan daerahnya. Kalau PPH naik, maka silahkan tuntut itu ke negaranya, ke pusat, kan begitu ya. Nah, tapi ya logika ini tuh sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut itu tidak lebih dari logika penipuan, Baraya. Ya logika yang menipu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kenaikan PBB di berbagai daerah itu terjadi hampir secara bersamaan dan di waktu periode pemerintahan Pak Prabowo awal seperti yang sekarang. Gitu kan? Jadi ya pasti ada sesuatu dari atasnya. Apa itu? Ya jawabannya tidak lain tidak bukan adalah efisiensi anggaran yang diinisiasi oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Dari efisiensi anggaran itu semuanya itu dipotong, Baraya. Jadi anggaran untuk ATK dipotong, anggaran untuk rapat dipotong, dan lain sebagainya. Termasuk juga anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan itu juga dipotong demi efisiensi anggaran. Yang efisiensi anggaran itu di satu sisi memang baik, tapi di sisi yang lain lagi ya ini kan akhirnya memberikan dampak yang sangat luas buat masyarakat. Begitu. Dan kalau Baraya memang masih belum percaya bahwa kenaikan PBB ini terjadi gara-gara pemerintahan pusat, maka saya akan ajukan argumentasi berikutnya. Sekarang sedang diadakan sebuah rapat di pusat itu yang kurang lebihnya itu akan menghasilkan sebuah keputusan bahwa tahun 2026 anggaran TKD transfer ke daerah itu dipotong dari seharusnya itu sekitar 800 triliun rupiah turun menjadi 600 sekian triliun rupiah. Itu turun sampai seperempatnya. Nah bayangkan daerah-daerah di seluruh Indonesia itu kan sebenarnya kemakmurannya tidak merata. Ada yang cukup kaya dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ada yang agak tertinggal sehingga harus dibantu dari pusat. Nah, transfer dari pusat ke daerah itu ada, tapi nanti tahun 2026 itu dipotong seperempatnya. Inilah yang akibatnya membuat banyak sekali daerah-daerah di Indonesia itu panik. Mereka tidak mungkin nanti secara mendadak menaikkan pada tahun 2026, maka mereka berpikir bagaimana penyesuaiannya dimulai dari sekarang untuk bisa mengantisipasi gejolak yang mungkin akan terjadi di masa depan. Karena anggaran daerah itu dipotong seperempatnya dari pusat, jadi mereka harus mendapatkannya, kompensasinya itu dari usaha sendiri. Ya dari mana? Ya diantaranya adalah dari berbagai retribusi dan dari pajak bumi dan bangunan.
Jadi sekarang cukup masuk akal kan kenapa pajak bumi dan bangunan itu naik serempak di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun katanya itu adalah keputusan mandiri dari setiap daerah. Gitu kan? Nah, jadi itu alasannya. Makanya kalau misalkan nanti tahun 2026 beberapa daerah di Indonesia PBB-nya naik sampai 1000%, itu sudah kita ketahui apa alasannya, yaitu pemotongan TKD yang disebabkan adalah untuk efisiensi anggaran. Nah, sekarang masalah berlanjut. Kenapa Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran? Sebenarnya efisiensi anggaran itu bagus, seandainya tidak sporadis. Tapi yang di sini efisiensi anggaran itu justru ditujukan untuk kebijakan yang tidak efisien. Ini ironi di atas ironi. Efisiensi anggaran digunakan untuk kebijakan yang tidak efisien. Apa itu? Makan bergizi gratis. Jadi yang menyebabkan efisiensi anggaran di Indonesia, yang motong biaya di sana sini termasuk biaya pendidikan, itu untuk apa? Untuk makan bergizi gratis. Dan saya katakan berkali-kali, saya bahkan sudah bikin videonya dan saya sudah jelaskan di berbagai podcast bahwa makan siang gratis itu sangat-sangat tidak efisien, sangat tidak efektif, dan sebenarnya ini membebani anggaran secara keterlaluan. Coba Baraya bayangkan ya, makan bergizi gratis itu diberikan kepada seluruh anak sekolah di Indonesia. Gak peduli apakah mereka fakir miskin, gak peduli apakah mereka kaya raya tajir melintir, gak peduli. Jadi silahkan Baraya cek sekolah-sekolah paling mewah di Indonesia yang SPP-nya sampai 50 juta sebulan, yang anak-anaknya keluar masuk dari situ dijemput pakai mobil mewah, itu dikasih makan siang gratis 10.000 perak. Dikasih. Sedangkan yang fakir miskin, yang sangat-sangat ekstrim, itu juga dikasih. Tapi untuk mereka saja. Kalau misalkan ada orang yang berpikir nalar bagus saja, berpikir nalar dengan sangat sederhana, kan seharusnya makan siang gratis itu ya kita serahkan kepada orang yang membutuhkan. Katakanlah bahwa klaim pemerintah bahwa fakir miskin di Indonesia itu hanya 9%, katakanlah itu benar, ya sudah yang dikasih itu ya 9% itu aja. Nggak harus dibagikan kepada 100% anak-anak di Indonesia. Kalau misalkan yang 9% itu kebagian, itu kan bisa untuk keluarganya di rumah, jatahnya juga lebih gede kalau seandainya mau ke sana gitu ya. Tapi kan tidak, itu diserahkan kepada semua orang. Dan pernyataan yang sangat luar biasa dari Pak Prabowo Subianto itu adalah, kenapa harus diserahkan juga kepada sekolah-sekolah elit? Ya kami tidak membeda-bedakan mana yang miskin dan mana yang elit. Ya harus dibedakan lah Pak Prabowo. Jadi kebijakan itu harus diserahkannya itu kepada orang yang membutuhkan. Sekarang Baraya bayangkan ya, pajak naik. Pajak naik itu disebabkan sama apa? Karena efisiensi. Efisiensi itu buat apa? Buat makan bergizi gratis. Jadi kesimpulannya adalah pajak naik untuk membiayai makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu diserahkan kepada siapa? Orang-orang paling tajir melintir. Jadi Baraya ngasih sumbangan, ngasih pajak, ngasih pungutan, diserahkannya bukan kepada fakir miskin, tetapi kepada orang-orang yang kelewat kaya. Yang saya ragu apakah mereka mau makan dengan menu seperti itu. Lalu argumentasi Pak Prabowo, beliau mengatakan, ya makan siang gratis itu adalah hal yang normal. Di banyak negara, khususnya negara-negara maju, sudah dilakukan hal yang seperti ini. Kenapa Indonesia tidak? Indonesia juga harus, tidak boleh kalah dari negara-negara maju. Karena makan bergizi gratis itu akan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Gak gitu Pak Prabowo, saya mohon maaf ya. Tapi konteksnya tuh gini ya. Kita misalkan lihatnya seperti inilah ya, Cina. Cina itu sekarang juga menyelenggarakan makan bergizi gratis, itu benar. Tapi kapan dia berani untuk menyelenggarakan kebijakan itu? Ketika pendapatan tahunan negaranya itu, PDB-nya itu mencapai 7 triliun dolar setahun. Dan itu pun Cina hanya memberikan makan bergizi gratis itu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, fakir miskin. Nah, sedangkan Pak Prabowo itu bikin makan siang gratis itu justru diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh anak-anak di Indonesia, ketika PDB Indonesia baru 1,3 atau 1,4 triliun dolar. Ini kan kebijakan yang ia terlalu tergesa-gesa dan nampaknya terlalu ngejar-ngejar popularitas.
Nah, ini kebijakan siapa? Kebijakan Pak Prabowo yang katanya IQ-nya 152. Tapi setelah dipikir-pikir, ya iya sih, emang Pak Prabowo itu jenius dalam hal ini, cerdas luar biasa. Jadi, makan siang gratis itu adalah salah satu kebijakan yang memang sangat-sangat luar biasa cerdasnya. Jadi saya menduganya begini Baraya, kan Pak Prabowo itu kalah terus dalam pemilu melawan Pak Jokowi. Beliau tuh berpikir bagaimana caranya untuk bisa menang. Nah, akhirnya satu di antara sekian jalan yang ditempuh oleh Pak Prabowo adalah memanfaatkan sentimen masyarakat atas kemiskinan. Ini jeniusnya beliau tuh gini. Kan gini Baraya, ini sudah menjadi fenomena di Indonesia. Kalau ada bazar makanan murah misalkan, itu pasti dikeroyok sama warga masyarakat. Kalau ada sembako gratis, itu rakyat rela berdesakan, berinjak-injak sampai anaknya mati di situ, itu rela untuk mendapatkan sembako gratis. Itu karakteristik masyarakat Indonesia. Kalau ada yang bikin acara misalkan untuk bagi-bagi baju gratis, untuk bagi-bagi ya makan minum gratis, sembako gratis dan sebagainya, minyak gratis, terigu gratis, telur gratis, galon gratis apa, itu rakyat pasti berlomba-lomba datang ke sana dan silih sikut saling jambak, injek-injekan dengan orang lain demi mendapatkan itu. Itu fenomena di Indonesia. Nah, ini ditangkap oleh Pak Prabowo yang jenius itu, yang 152 IQ-nya itu. Dan kemudian Pak Prabowo berpikir, oh kalau rakyat bisa rela mati demi mendapatkan sembako murah, makan murah, bahkan makan gratis, maka itu dijadikan alat untuk kampanye, materi kampanye. Dan terbukti Pak Prabowo menang dengan janji makan siang gratis. Nah, berarti ini adalah kejeniusan yang luar biasa. Tetapi setelah Pak Prabowo akhirnya menjabat, kan Pak Prabowo itu akhirnya tersandra oleh janji politiknya sendiri, makan bergizi gratis. Karena itulah, walaupun utang kita tembus 8 triliun, walaupun pertumbuhan ekonomi kita seret, walaupun tingkat kemiskinan kita tinggi, kita harus menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk makan bergizi gratis. Maka naikkanlah pajak, efisiensi, begini potong anggaran pendidikan untuk makan siang gratis dan sebagainya untuk bisa memenuhi janji politik Pak Prabowo di pemilu kemarin. Begitu Baraya. Jadi kalau misalkan nanti ada pajak yang naik sampai 1000% dan sebagainya, ya jangan salahkan daerah. Karena daerah melakukan hal seperti itu karena anggaran dari pusat dipotong. Dan jangan salahin pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat itu juga melakukan itu demi efisiensi makan siang gratis. Dan jangan salahkan juga makan siang gratisnya. Karena rakyatlah yang meminta untuk itu sampai rela menaikkan pemimpin yang menjanjikan makan bergizi gratis itu. Jadi salahkah rakyat? Ya salah, tapi kesalahan utama bukan pada diri mereka. Mereka begitu inferior sampai ngejar-ngejar makan gratis, belanja gratis, bahan-bahan gratis dan sebagainya. Karena mereka disugesti, dihipnosis oleh para politikus yang ingin dan berkebutuhan untuk tetap menjaga kemiskinan rakyat Indonesia. Begitu. Jadi yang salah politikus. Tidak, karena kita tidak mungkin bisa menyalahkan tikus. Kita hanya mungkin bisa menyalahkan manusia atas peradaban yang dihancurkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.